Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesara Guspa, NIM 4191131002 dari PSPK 2019B. Nah, di sini saya memaparkan video mengenai tugas proyek saya dari mata kuliah Kimia Lingkungan yang berjudul Pencemaran Tanah. Jadi cara menanggulanginya, saya menggunakan biochar dengan menggunakan kotoran ayam. Adalah salah satu wawancara saya dengan tokoh masyarakat yang berada di Pratina 6 lingkungan 14, yaitu dengan Bapak Batara Lesmana, adalah salah satu anggota dari LPM, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berada. Bapak dengan Bapak siapa? Batara Lesmana. Ya, Bapak dari lembaga mana ya, Pak? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ini lembaga ini berfungsi untuk apa, Pak? Untuk di masyarakat di daerah lingkungan 14 ini? Ya, untuk bersinergi dengan masyarakat setempat. Menurut Bapak kan ini daerah lingkungan kita ini lingkungan industri. Nah, menurut Bapak ini pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan ini itu seperti apa ya, Pak ya? Ya, kemungkinan akibat penduduk atau pemukiman sini dikelilingi oleh industri-industri yang ada, kemungkinan ya untuk pencemaran tanah sudah tidak subur lagi. Seperti pohon-pohon keras sudah tidak ada lagi tumbuh di lingkungan kita kami ini. Jadi LPM ini, Pak, kinerjanya saya sudah melihat bahwasanya ada menanam pohon ya, Pak, yang di jalan itu. Ya, Nah, itu termasuk dari kegiatan untuk meningkatkan penghijauan itu ya, Pak ya? Iya, benar. Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satunya di Indonesia, banyak dampak negatifnya yaitu mengarah pada lingkungan fisik seperti adanya limbah industri dapat menyebabkan pencemaran terhadap tanah. Biasanya limbah ini berasal di daerah pabrik, industri kecil maupun industri perumahan, dan bisa juga pada industri besar. Limbah industri ini dapat berbentuk padatan maupun limbah cair. Kawasan industri Medan ini terletak di daerah dekat pemukiman, yaitu di daerah Pratina 6, lingkungan 14, Kelurahan Titipapan. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasa terjadi karena kebocoran limbah cair ataupun bahan kimia industri. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Kegagalan mitigasi logam berat yang terkonsentrasi di tanah mengakibatkan mobilisasi logam berat ke dalam tanah, kemudian ditranslokasikan ke tanaman. Dampak berikutnya pada kesehatan manusia dan juga tanaman itu sendiri. Jadi, ketika pencemaran tanah itu terjadi, terdapat tanah itu tidak subur dan tidak bisa ditanami oleh pepohonan. Adapun gimana sih cara ciri-ciri tanah yang subur? Yang pertama, memiliki lapisan humus yang tebal, yang kedua memiliki pH yang netral, yang ketiga memiliki tekstur lempung tanah, yang keempat kaya dengan biota tanah, dan yang kelima dapat ditumbuhi berbagai macam tanaman. Adapun ciri-ciri tanah yang tidak subur diakibatkan oleh pencemaran tanah tersebut. Yang pertama adalah sedikit vegetasi yang dapat tumbuh, yang kedua memiliki pH yang tidak netral, yang ketiga memiliki biota yang sedikit karena pH tanah yang tidak netral, sehingga struktur kimiawi tanah juga tidak seimbang. Lalu yang keempat memiliki lapisan humus yang tipis, yang kelima memiliki tekstur yang keras. Bagaimana sih cara mengatasi pencemaran tanah tersebut? Yaitu dengan cara perbaikan tanah dengan menggunakan bahan organik. Pemberian bahan organik mampu mereduksi atau menurunkan logam berat dalam tanah. Penurunan kandungan logam berat tersedia dalam tanah diduga karena logam berat tersebut terikat kuat pada sehingga sulit terjerap pada akar tanaman. Aplikasi biochar secara nyata berpotensi dalam meningkatkan beberapa sifat kimia tanah seperti pH tanah dan beberapa senyawa seperti organik total, serta dapat mereduksi aktivitas senyawa Fe dan Al yang berdampak terhadap peningkatkan bahwa penggunaan biochar dapat meningkatkan fiksasi nitrogen, memperbaiki pertumbuhan, dan meningkatkan hasil tanaman. Di sini kita biochar, yaitu biochar tentang kotoran ayam, di mana dapat mengurangi tanah tersebut dari kandungan CD, Cu, dan Pb. Penggunaan biochar dalam tanah, jadi penggunaan biochar dengan kotoran ayam dapat meningkatkan kualitas tanah yang terkontaminasi dan memiliki penurunan yang signifikan pada serapan tanah terhadap logam berat, yang dimana para
Pihak lembaga LPM tadi sudah membuat beberapa taman kecil di sekitar pemukiman warga, yang dimana saya memiliki ide tanaman tersebut, tanahnya diaplikasikan dengan biochar dengan menggunakan kotoran ayam untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas tanah yang ada di Jalan Pertina 6 lingkungan 14 Kelurahan Titipapan tersebut. Dapat saya sampaikan mengenai bagaimana mengatasi pencemaran tanah menggunakan biochar pada kotoran ayam. Ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan dari penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.